Silakan Abang Jihad. Atau yang lain? Tolong Bang Jihad, mute-nya dibuka, tolong. Oh, pada di mute ya? Silakan tolong dibuka Bang Jihad. Udah. Silakan Bang Jihad. Aduh, saya di mute ya. Selamat sore Pak Apologet. Sore. Ya, mohon maaf saya bertanya kepada Bapak, tapi saya harus bertanya sedikit karena saya takut keliru menyimpulkan dari pembahasan Bapak dengan kawan-kawan ya. Ya, memang nggak gampang memahami dia. Iya, artinya penegasan saya takutnya saya keliru kan, artinya begitu saya lebih ya. Kan Bapak bilang tadi bahwa Tuhan itu turun ke bumi ya. Apakah Tuhan itu turun ke bumi itu dengan dia itu bersatu dengan Yesus atau tidak gitu? Jadi di dalam satu pribadi Yesus itu dia adalah mempunyai hakikat sebagai Allah dan juga hakikat sebagai manusia. Dia mempunyai dua natur tapi tidak bercampur ya. Ya, tapi artinya, satu pribadi. Iya, satu pribadi lah. Maksudnya ada di tubuh Yesus juga kan begitu berarti pemahamannya kan ya. Ya, makanya saya bertanya itu tak keliru gitu. Nah, saya katakan sekarang Pak, kalau kita lihat di Markus 13 ayat 32 yang bunyinya adalah Markus 13, bentar, saya buka dulu. Markus 13 ayat 32. Ya, Markus 13 32. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah, katakanlah kepada serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari ketiga aku akan selesai. Apa maksudnya? Itu Markus 13, Pak. Ya, Markus 13 ayat 32. Iya, terus sebentar. Matius Pak. Matius 24 ayat 36. Salah. Jadi tentang hari kiamat, Pak. Itu 24 ayat 36. Tentang hari kiamat ya. Jadi begini, sudah tanya, saya sudah jawab dulu, supaya cepat ya. Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kadang dia bertindak sebagai Allah, kadang dia bertindak sebagai manusia. Di dalam tindakan dia sebagai manusia, dia adalah terbatas, ya, karena natur manusia itu terbatas, ya. Dia juga harus makan, dia juga bisa mati, dan dia tidak tahu kapan hari kiamat dalam keadaannya sebagai Tuhan, kan? Ya. Berarti dia dalam keadaan sebagai manusia, ya dia bertindak sebagai manusia, mengatakan, mengajarkan bahwa sebagai manusia itu tidak ada satu orang pun dia bisa mengetahui hari kiamat, tapi dia tahu hari kiamat karena dia yang akan datang kelak pada hari kiamat. Ya, kalau begitu, kalau dia tahu tentang hari kiamat berarti dia pembohong, Pak. Bukan, dia mengatakan itu sebagai manusia. Jadi Yesus itu kadang-kadang bertindak sebagai manusia. Kalau dia bertindak sebagai manusia, kita harus memahami dia sebagai manusia untuk pelajaran bagi kita. Karena sampai sekarang semua bidat-bidat Kristen itu semua membuat mengatakan Pak, dunia ini akan berakhir. Dia sudah tahu itu. Ya, Bapak semua mengatakan beliau tahu sebenarnya dengan itu. Berarti dia sedang berbohong pada ayat itu kan. Berarti begitu logikanya. Sebagai Allah dia tahu, tapi sebagai manusia dia tidak tahu, terbatas. Jadi dia bercerita sebagai dia bukan Tuhan kalau begitu, Pak. Dia Tuhan. Ya, kalau dia Tuhan berarti berbohong dong. Lah, gimana dia bicara sebagai manusia? Ya, kita harus jadi kalau Bapak manusia, kalau Yesus itu sebagai utusan, Bapak tidak menerima itu? Sebagai utusan, ya, dia Allah yang diutus menjadi manusia. Jadi dia persis sebagai manusia. Jadi kalau dia sebagai manusia, dia semua terbatas seperti manusia yang lain. Iya, kalau dari pemaparan Bapak mengatakan, saya bilang tadi dia bilang sebagai manusia, tapi sebenarnya dia tahu. Berarti kan dia sedang bohong dong, Pak. Kalau sebagai Tuhan dia tahu, tapi dia lagi mengajar mereka bahwa dia itu menempatkan diri sebagai manusia kepada mereka, bahwa dia itu manusia. Ya, berarti dia sedang bohong. Dia sebenarnya tahu kan gitu. Ya, sebagai manusia dia tidak bohong. Nah, gimana ceritanya, Pak? Dia kan apa dia tahu dengan kondisi itu. Nah, di Matius 2 itu bukan ayat saya loh. Matius 24 ayat 36 kan begitu. Berbicara kepada manusia, sebagai manusia dia tidak bohong. Dia sebagai manusia, tapi Bapak bilang sebenarnya dia tahu kan. Bapak bilang begitu tadi, bahwa diputar lagi rekamannya. Saya bilang berarti tahu, tapi sebagai manusia dia tidak tahu. Iya, berarti dia sedang bohong dong ketika ditanya orang apakah Bapak tahu tentang hari kiamat, tentang itu tidak ada yang tahu gitu loh. Tidak. Menurut Anda, menurut saya tidak. Karena dia sebagai manusia, dia bertindak sebagai manusia.
Ya nggak bisa begitu, kata Bapak tadi dia dalam satu rangkaian dengan Yesus. Saya tanya begitu loh. Jadi kenapa sekarang jadi ambivalent, Pak? Ini saya jawab terakhir ya, saya tidak mau jawab lagi. Dia waktu begitu, Pak. Itu dia bertindak sebagai manusia. Udah titik, sebagai manusia. Ya nggak bisa begitu, Pak. Dalam hal keagamaan nggak boleh begitu, Pak. Harus diuji. Ya seperti Anda mau percaya atau tidak terserah Anda. Ya kalau Anda tidak itu, Anda satu bagian yang tidak pokoknya itu udah jadi hansip aja, Pak. Loh itu iman orang iman itu, Pak. Iman itu. Sekarang saya bacakan dalam Matius 22 ayat 37. Kasihnilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segala akal budimu. Suruh mikir gitu loh. Iya, memang loh, gitu. Kata Matius 22 ayat 37 begitu, Pak. Iya. Bukan kata saya, Pak. Kalau dia sebagai Allah, kenapa dia bisa disalib? Kenapa dia bisa mati? Itu persoalan Bapak dong, bukan persoalan kami. Itu iman Bapak. Kenapa saya bertanya begitu? Makanya dia itu manusia bertanya begitu sama Bapak. Jangan Bapak bertanya pada saya. Makanya saya sudah katakan dia itu sebagai manusia biasa. Konsep yang Anda lakukan itu kacau, Pak. Bukan kacau. Oh, kamu nggak ngerti. Dia sebagai manusia biasa, dia terbatas. Saya sudah katakan dari tadi. Oke. Sebagai manusia biasa dia terbatas. Oke, paparan Bapak yang Bapak lakukan dengan saya adalah sekarang logis. Saya sekarang manusia dengan Bapak manusia. Manusia diberi akal pikiran oleh Sang Pencipta untuk berpikir dan membandingkan. Kalau diberi pengajaran tidak sesuai, buang aja tuh kalau ajarannya. Iman lebih tinggi dari logika. Logika itu ciptaan. Iman lebih tinggi dari logika. Firman Tuhan lebih tinggi dari logika. Ngapain belajar pikiran Bapak? Jadi kita binatang. Tidak dimutlakkan. Logika harus dipakai, tapi harus tunduk kepada firman Tuhan. Tunduk kepada kebenaran. Siapa yang tidak memakai logika sekarang? Saya tanya antara saya dengan Bapak. Bapak yang tidak pakai logika Bapak. Kalau mengenai Tuhan, tidak bisa pakai logika. Kasihilah Tuhan tidak bisa sepenuhnya pakai logika. Hatimu dan segala akar budimu. Mikir nggak sih lu? Gitu kan kata Matius. Betul, tapi kepada Tuhan itu tidak semua harus pakai logika. Lebih tinggi dari logika, pengetahuan mengenai Tuhan. Tidak selamanya Anda tidak memakai logika berpikir, ya sudah. Anda nggak usah jadi manusia kalau begitu. Diberi pengajarannya pengajaran bohong-bohongan aja. Lu nyembah batu juga bohong-bohong juga. Pakai logika nggak lu nyembah batu? Kiblat ke batu 5 hari sehari. Apa itu? Lu di mana? Nggak usah melemparkan lain, Pak. Jangan munafik. Jangan munafik. Jangan panik. Kalau Anda sendiri pengajaran, saya injili Anda kalau nggak tahu. Saya bicara pakai logika, ngapain lu nyembah batu ke sana? Emangnya Tuhan ada di sana? Tabahkan hatimu, Pak. Tenang, Pak Polgi. Tenang, sabar. Tenang dulu, tenang. Sabar. Santai. Bukan menghina, saya tidak menghina. Apa yang saya hina dari Anda? Kita boleh lihat. Di Islam banyak yang tidak logis, tahu nggak? Banyak yang tidak logis di Islam. Saya bilang dari Matius 22 ayat 37 dikatakan, Pak, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segala akal budimu. Suruh mikir gitu loh. Kata Matius, bukan kata saya. Ya memang. Iya. Sekarang kalau Bapak mengerti berarti bahwa kita harus bagaimana? Logika. Tuhan itu di atas logika, dia pencipta logika. Iya, kalau begitu Anda saya bilang tidak usah pakai logika kalau memang begitu. Kita seperti binatang aja, Pak. Logika dipakai kalau diperlukan, tapi kalau mengenai Tuhan yang tidak bisa kita pahami harus pakai wahyu, harus pakai. Ya berarti Tuhan Anda menciptakan itu, menciptakan logika Anda itu tidak usah dipakai berarti, tidak usah berpikir, ngapain? Mana aja itu Nabi Anda tuh ke surga nih burak tuh gimana bisa bicara lain, Pak. Tenang, sabar. Kalau Anda mau membahas dengan yang lain, ya saya boleh. Boleh. Anda menyerang Anda sendiri, logika Anda juga nggak ada di agama Anda juga. Sabar. Tarik nafas dulu, Pak, biar nggak stroke. Tenang ya. Tenang. Logika lo sendiri juga pakai logika, lo punya iman. Iya, tenang. Kalau orang dalam Islam itu al-imanu, kemudian kita tidak boleh beriman kepada sesuatu yang tidak kita ketahui. Iman, ilmu, amal, itu Pak konsepnya. Dan janganlah kalian mengikuti yang tidak tahu. Itu konsep yang rasional, Pak. Iman lebih tinggi daripada logika. Iman lebih tinggi daripada logika. Nah, iman itu yang menerangi logika. Pengajaran yang Anda lakukan selama ini, suruh buang aja Pak kitab sucinya kalau nggak usah pakai logika. Ngapain kita suruh aja buang untuk berhala? Untuk apa kitab suci kalau penyembahnya berhala? Untuk apa? Kalau Bapak kabin. Sekarang kalau Anda ngomong berhala, kawan-kawan kita buka deh Yesus Kisah Para Rasul ayat 11. Kisah Para Rasul ayat 11. Kawan-kawan kita buka. Bapak ini udah suruh mikir. Saya lagi menginjili dia dengan 2 ayat 37 gitu. Yesus adalah Tuhan. Buka Kisah Rasul ayat 11. Bacakan aja.
Ya buka. Saya biar kalau saya buka nanti kalau Bapak kan bisa buka tuh. Apa? Kisah Para Rasul ya. Rasul ayat 11. Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Coba kawan-kawan screen. Kita harus saksikan bareng-bareng kawan-kawan. Kita siapa yang berakal dan berilmu? Saya jelaskan. Ya. Saya jelaskan. Udah ketemu Pak? Udah ketemu? Udah Pak? Itu adalah Yesus adalah sebutan simbol sebagai batu, tapi kita simbol. Yang tadi ngomong-ngomong batu siapa Pak? Kita bacakan bareng-bareng. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Pagar kawan-kawan. Hajar Aswad batunya yang disembah. Lah, Anda sendiri yang mengatakan itu. Yang disembah tapi batu. Tenang. Yesus itu sebenarnya batu, tapi yang disembah dirinya Yesus, bukan batu. Tenang. Tarik napas dulu Pak. Tarik napas. Iya. Ini dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Dibuang, Pak. Iya. Yesus itu dibuang batu. Itu bahasa simbolik. Itu bahasa simbolik, tapi kita tidak menyebut batu. Yang kita sembah Yesus pribadinya. Beda dengan ajaran Aswad. Kalau umat terjemahan kan begitu. Kalau begitu terdesak, Anda tidak mengerti simbolik. Anda tidak mengerti simbolik. Begitu kata-kata Tuhan bersyukur aja itu simbolik. Kemudian kata itu simbolik. Ya itu biasalah kita. Jadi kita tahu. Jadi saya katakan pada Anda, Pak, kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada jalan yang benar. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Kembali kepada eksistensi manusia sebagai suatu penghargaan bahwa kita itu diciptakan oleh Sang Pencipta itu dengan kemampuan dan daya nalar yang baik. Betul, tapi nalar itu tidak bisa menghakimi Tuhan. Ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhanmu Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu. Iya, tapi nalar itu tidak bisa. Katanya gitu. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh nalar. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apalah ya Tuhan itu lebih dekat dari nalar manusia. Kamu tidak bisa dibatasi Tuhan pakai nalar manusia. Atas nalar itu ciptaan. Sabar. Ya, Tuhan itu lebih besar dari nalar manusia. Kamu tidak bisa mengurung Tuhan di nalar manusia. Tenang. Kalau tidak nalar, nggak usah bertuhan Pak kalau gitu Pak. Lebih baik tidak bertuhan. Kalian tidak kenal hantu gimana tuh? Tuhan. Ada hantu Pak ya. Aduh, dan takut dan menyangka batu. Ini batu hitam. Tolong. Jangan dipersulit, tolong. Itu batu Yesus adalah batu yang hitam. Allahu Akbar, batu hitam. Ini murid-murid Yesus bilang mereka melihat hantu loh. Iya. Sabar kawan-kawan. Nih saya mana ada suara ajan itu. Jangan dipersulit. Itu screen-nya coba tutupin screen-nya. Ada suara ajan itu. Berdiri di tengah mereka. Mereka terkejut dengan ketakutan sebab disangkanya hantu. Iya. Tuh. Kok bisa sama dengan hantu ya? Apakah kakinya nggak nyentuh ke lantai apa gimana? Istilah disangka tuh nggak ngerti. Bahasa Indonesia nggak ngerti. Disangka itu berarti udah benar atau tidak? Ya sekarang gini Pak. Disangka? Ya karena disangka itu realitas atau tidak? Ngomong-ngomong batu, daripada ngomong batu itu ternyata itu. Kalau berarti dalam surat, mirip ya sama hantu beneran ya? Sampai disangka loh. Saya menyangka saya melihat bapak saya. Manusia bisa salah. Saya lihat itu bukan bapak saya tapi orang lain. Tapi berarti mirip ya. Disangka Jibril, tapi sebetulnya jin. Ya, bukan Jibril itu. Masa Jibril mencekik orang? Masa Jibril itu nggak percaya Muhammad dan apakah ketika melihat Yesus disangka melihat ayat 11? Iya, sama saja. Muhammad juga menganggap itu Jibril, tapi itu bukan Jibril. Tidak ada disebut itu Jibril. Tenang Pak, tabahkan hatimu Pak. Tenang ya Pak. Iya. Tabahkan hatimu. Makanya kalau mau sopan, kalau mau kasar boleh kasar. Iya tenang. Saya tidak kasar dari tadi Pak. Saya tidak pernah kasar Pak. Bapak yang kasar, bukan saya Pak. Ya, ada yang kasar. Oh tidak. Saya tidak kasar. Bilang Yesus batu. Lah memang iya. Surat kisah saya juga mengasih tahu Anda. Sesi yang pakai siapa sih ini? Lain dulu sesi nih. Ini nggak bisa nih. Sebelum maghrib nih, biar kita injili Bapak ini. Saya menginjili Bapak ya. Gantian ya. Injilin apaan? Lu nggak ngerti Injil. Oh kalau nggak, saya lebih ngerti Pak, lebih paham ternyata. Nggak ada penginjilan takia, nggak bisa ngerti Injil. Oh tenang Pak, tuh bisa saya screen ya. Gimana sih? Oh ditutup dulu bentar. Screen. Yuk silakan. Udah. Maaf Bang Iska ya, Bang Isak maaf ya.
Set. Mana tadi kisah para Rasul 4 ayat 11 ya? Ini ngapain itu udah dibahas, apa masalahnya? Ngapain itu dibahas, sudah dijawab tadi. Ngapain ya? Logika manusia itu lebih rendah dari firman Tuhan. Tuhan tidak bisa dikurung pakai logika manusia. Kebenaran Tuhan itu lebih tinggi dari logika. Wah, ini Allahnya Yudaisme ini ya? Allahnya Yudaisme Gunung Batu ya? Waduh, ini Allah Yudaisme ini Gunung Batu rupanya ya? Ada orang Yudaisme nggak nih mau baca ini? Allahnya batu rupanya, dituduh oleh ini nih. Oh iya, nanti ada yang mau lihat wujud dari anak domba Theos nggak? Rupanya Allah Yudaisme ini batu rupanya ya, batu. Dari dulu Israel itu jatuh bangun dihukum karena berhala, lain tidak ada. Sejarah Israel ada sejarah jatuh bangun penyembahan berhala. Kalau ini berhala bukan ya, yang di layar ini? Ini berhala bukan? Ini gimana tuh? Penyembahan batu berhala dari dulu. Baal, dewa Baal, dewa Asyeret. Dari dulu orang Israel jatuh bangun itu hanya menyembah berhala. Kalau di Wahyu 5 ayat 6 itu matanya ada 7. Kayak gini nih. Tuh. Ternyata itu kurios begini bentuknya. Susah. Levelnya anak kecil rupanya. Saya baru tahu anak 5 tahun nih suka komik rupanya. Loh, berarti dia nggak tahu Pak Ishak baca ayatnya. Wahyu loh ini loh. Baca kitab Wahyu itu. Ya. Ya kayak gini bener, ada 7 mata, ada 7 tanduk. Kita hitung. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya list ya. Ya udah, Pak. Terima kasih Pak. Jangan stroke Pak ya. Nggak ada pertanyaan ini konyol. Ini anak-anak rupanya dari tadi nyesel. Ya, jangan stroke Pak. Belajar lagi Pak. Biar kita injil lagi Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Salam sama keluarga. Hati-hati Pak. Jangan sampai mentok tiang tuh Pak. Mudahkan jadi persulit. Udah jadi persulit. Udah ya.